Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Faqalahu ta'ala fil Qur'an azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Pemirsa, hanya kita sampai pada saat ini kita akan sama-sama mendalami, memperbincangkan, mencoba mengurai asma Allah, asmaul husna, ya Jabbar. Sering kita dengar juga ya Jabbar ini, apalagi habis subuh ya, itu ada doa ya Jabbar, ya Qahar, ya Dzal Ba'si Syadid, hudaqona man dolaman wa'ada alaina. Tetapi yang akan itu mungkin di pembahasan di asma ya Qahar ya, nanti yang ke depan. Yang sekarang kita akan mengurai tentang ya Jabbarnya. Tentu saja yang paling pertama untuk bisa kita paham, kita harus ngerti dulu apaan sih makna dan artinya. Bersama saya masih ada Kiai Haji Ujang Surahman. Nah itu mananya apa Kiai Ujang? Ya, kalau kita lihat dari lafadznya Jabbar itu adalah isim fa'il bimakna kasroh wajan fa'alun. Artinya ketika isim fa'il wajan bimakna kasroh ini banyak, berarti Jabbar itu artinya yang maha banyak memaksanya sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi wajan fa'alun, biasanya kan isim fa'il itu wajan fa'ilun, paling jauh wajan fa'ilun. Ini wajan fa'alun namanya. Jadi sudah dari maknanya ditambah ya, segatnya juga ya, apa namanya binanya. Betul. Jadi sangat memaksa ya, gitu ya gitu. Jadi makanya gitu ya, doa juga ada yang maksa-maksa. Allah gak bisa dipaksa ya. Dan justru Allah yang memaksa kita. Betul. Tapi paksaan-paksaan Allah ini juga Allah memaksa kita untuk kebaikan tentunya. Iya. Bukan memaksa untuk keburukan. Kenapa kita selalu kokoro wae gitu ya? Karena kalau kamu dikasih kaya nggak bisa bersyukur. Gitu ya. Atau kalau kamu malah dikasih berlimpah dan sebagainya, nanti jangan-jangan malah maksiat, lupa sama Allah. Tapi kalau dengan kepedihan ya bentar-bentar ya Allah gitu kan. Nah ini Jabbarnya itu Allah itu yang memaksa. Tapi memaksa ini untuk kebaikan kita sendiri. Sekali lagi paksaan Allah terkadang kita rasakan sakit, kita rasakan kok gini-gini amat sih gitu kan. Justru disitulah Jabbarnya siapa? Allah. Makanya kita juga harus menyebutnya dengan husnudon. Dengan husnudonnya Allah pasti memberikan satu hal yang baik. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan pemaksaan Allah ini, Jabbarnya Allah kepada kita ini? Ya balik kepada kalimat thayyibah bahwa amaliyah itu kan rekondisi, tergantung waktunya. Ya kan kalau kita sering baca di dieu kieu ayeuna abdi. Pertama tempat. Contoh misal itikaf, nggak bisa itikaf di gedung yang sigrong yang mewah, masjid lah. Walaupun masjid itu kotor umpamanya, atau masjid itu kurang berseka, atau masjid itu nggak menarik, tapi bisa membawa kita ke surga. Malah gedung yang tinggi maher begitu nggak bawa, nggak bisa gitu. Nah, kemudian situasinya seperti apa, waktunya gitu kan. Kapan? Contoh saja dalam waktunya ini dalam segi ibadah ya, Allah maksa takdir kita seperti ini, bagaimana kita juga waktunya. Contoh saja seperti sehabis sholat asar kan nggak boleh sholat lagi, sehabis sholat subuh nggak boleh sholat lagi. Ulah sok kegetolanan gitu. Ya mungkin kecuali di Haromain ya, kecuali di Haromain itu pengecualian. Kemudian dengan siapa juga kita kan, manusia itu kan makhluk sosial, satu sama lain saling bergantung, take and give, memberi dan menerima. Saya aja di sini bincang-bincang masih perlu sama Ki Ujang ini. Ya kalau saya ngomong sendirian kayak gaya begini kan nggak enak juga gitu. Jadi enaknya seperti itu. Nah, jadi ini segatnya dari isim fa'il bimana kasroh, takasur ya. Bina, yang sangat
Ya, banyak memaksa. Banyak ya, teramat memaksa, ya. Maksanya itu lo jangan macam-macam sama gua gitu kan. Gitu. Nah, kembali lagi kalau sifat kan ada ta'aluknya. Ini kalau asma, nah, takholuku bi'alakilah. Ya. Nah, ini gimana nih takhuluk bi'alakilahnya? Ya. Ini agak-agak gimana gitu. Allah maksa kita harus mencontoh. Ya. Gimana sih gitu? Jadi al-jabbar minal ibad manir tafa'anil ittiba. Jadi seseorang yang ada faid jabarnya dari seorang hamba itu adalah tetesan jabar Allah. Faid itu apa? Ya, faid itu tetesan ya. Dalam ilmu usul itu, ilmu suluk itu ada istilah faid. Bias. Ya, bias. Ya, Ah. tetesan jabarnya Allah ketika sampai kepada seorang hamba, maka hamba tersebut tidak akan mudah mengikuti. Jadi kuat pemegangan. Jadi itu angin kalian. Jadi kitanya itu harus benar-benar yakin, nggak mudah goyah. Iya. Nggak mudah diomong-omong, Distir, ya betul. nggak mudah diamang-amang. Ya. Nah, biasanya ajengan itu kan diamang-amang wanilah, takbir, itu kan ada rujukannya. Di omong-omong, gua juga bisa ngomong, tapi biasa kalah dengan iming-iming. Nah ini nih. Penyakit. Jadi fight ini, jabar ini kita harus tahan amang-amang, omong-omong juga Iming-iming, luar biasa. Ini yang paling dasar ternyata iming-iming, apalagi iming-iming jabatan, iming-iming kendaraan, kemewahan dan sebagainya. Jadi kalau tahunya jangan gitulah, kita harus konsekuen kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata Allah nggak boleh, nggak boleh. Kalau kata Allah harus, gitu. Jangan sampai halal menjadi haram atau halal. Jadi karena ada banyak makan makanan yang haram menjadi pajelit gitu ya. Jadi artinya berarti tahaluk kita harus konsekuen ya. Iya. Lah mencek bahasa Sunda mah teu unggut kalinduan, teu gedag keanginan, moal aya ku kapanasan. Gitu. Satu lagi ya, ini tambahannya yang menarik adalah wanala darjatal istitba. Jadi orang yang ada pahit jabar pada dirinya, orang tersebut akan senantiasa diikuti oleh orang lain. Follow lah gitu. Oh, jadi tumpuan jadi dia umat nggak mau gitu. ngikut orang. Iya, tapi jadi orang yang diikuti gitu. Tapi gitu. Nah, jadi imam lah gitu. Musim sekarang ini kan banyak hoax nih. Jadi artinya kita ini jangan sembarangan ada berita gini aja langsung gitu kan. Mau digini-gini, padahal dia pulsa aja nggak punya, tapi egonya tinggi banget, itu kesalahan. Artinya kita boleh-boleh saja kita baca WA dan sebagainya kita punya, tetapi jangan sampai kita kabandang dengan pesan-pesan tersebut. Mestinya ada cross check dulu. Karena apa? Apalagi sekarang zaman hoax ya, zaman kebohongan yang sudah sedemikian rupa, kita akan menjadi korban dari kebohongan itu sendiri, ya. Makanya. Nah ini saya jadi ingat sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Jadi kalau kita mendapatkan informasi, mestinya kita cek and recheck gitu. Jadi numpuk guma ulah ka bawah ku sakaba-kaba. Jadi mun aya berita anu cek dulu lah. Terkadang kita juga dijelek-jelekan orang. Saya juga ada pernah ngomong, saya dengan Ki Ujang ini bukan dekat lagi. Mau gimana sih keponakan? Ada orang ngomong gini-gini, Kang katanya Ujang itu gini-gini. Saya bilang dalam hati, emang lebih tahu siapa? Lebih tahu, ente apa lebih tahu gua kan? Emang saban poe gitu. Nah ini, dan dalam hal ini, jadi ini bukan saja kita tidak mendengar mereka, bukan tidak mendengar. Tapi jangan sampai kita terkena dampaknya. Mendengar boleh saja untuk sebagai bahan evaluasi. Saya ingat sebuah cerita Syekh Ahmad. Beliau kalau keluar itu pulangnya pasti bawa oleh-oleh. Sekali waktu nggak sempat beli oleh-oleh di tempat tujuan. Maka dia mampir dulu ke pasar. Sudah dekat rumahnya. Tapi begitu masuk ke pasar, terdengar ada orang bisik-bisik menjelek-jelekan Ki Ahmad ini. Gitu. Maka Ki Ahmad ini mengintip, oh ternyata perbuatan saya itu jelek, nggak berkenan. Padahal maksud saya baik.
didengeri makin kenceng. Oh, saya nggak sadar sudah berbuat itu. Alhamdulillah. Dia si Ahmad ini dijelek-jelekin orang tapi bilang apa? Alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah karena ketemu kekurangan dirinya. Gitu. Lalu dia pulang ke rumah, masak, balik lagi ke pasar, masih ngomongin dia. Akhirnya saya mau bilang, ente jangan perlu kaget. Apapun yang kalian ucapkan, sebutkan, saya sudah tahu semua. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih karena kalian sudah berbicara begitu, saya menjadi tahu. Mudah-mudahan saya bisa merubah, mudah-mudahan saya bisa merombak perilaku saya ini, gitu. Baik. Jadi dikasihlah makan, gitu. Jadi ulah kabaku sakaba-kaba. Ya. Sah-sah saja orang ngomong gitu, likulisain hakun, orang berhak ngomong dan sebagainya. Nah, takhaluknya udah. Iya. Ayat Qur'annya ya sama dengan apa tadi, surat Al-Hasr ayat 23 ya. Itu panjang sih, asma semua gitu ayatnya. Jadi ini kita nggak mengada-ada berdasarkan Quran kan, Al-Hasr ayat 23. Nah, ada istiqmalnya. Istiqmalnya itu kita wajib mengiktikankan akan asma al-Jabbar. Bahwa kita harus meyakinkan bahwa Allah itu memiliki asma al-Jabbar, bahwa Allah yang bisa memaksa siapapun, termasuk memaksa kita sendiri. Allah tidak akan bisa dionget-onget. Ya, yang tadi kita terapkan bahwa kita jangan mudah terombang-ambing, jangan mudah jadi korban hoax, ya. Apalagi sekarang ini mereka sudah merekayasa, ya. Kayak banyak ajaran-ajaran sempalan. Ya, biasanya dibumbui dengan keindahan-keindahan. Ya, sampai ada tukeran bini. Dan itu mengatasnamakan Islam, gilanya gitu. Atau juga infaknya jadi gede, gitu dan sebagainya. Nah, ini kita jangan temenang unggut kalinduan ulah gedag keanginan gitu ya. Nah, kemudian khasiatnya. Khasiatnya ini atau terkadang disebut khasiat, terkadang disebut asror. Asrornya artinya dibalik itu. Sebetulnya untuk amaliannya saja cukup dengan maca asma ya Jabbar. Ini dia akan terjaga dari orang-orang yang dolim. Amaliannya dibaca setiap pagi dan sore 21 kali. Musabbihatul Asyr itu Selama 17 hari. Dibaca. Musabba. Iya. Jadi 7 hari seminggu berarti ya? Iya. 17 hari. 17 hari setiap kita hari baca ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Atau ada tambahnya nggak? Itu aja? Itu aja ya. Ya. 21 kali. Dan ini ada ini apa namanya? Ada kan asror ini banyak yang nulis ya. Ada yang ini nasar ya. Iya. Sampai ada kasih Quran dan sebagainya. Ada juga dengan nadoman yang biasa kita bacakan itu yang tiap malam Jumat. Ya Rahman Rahim, ya Rahman. Ada lagi yang tabarok ya Allah. Nah, yang dalam ini ada nadumnya nih. Iya. Mana ini ya. Ya, tapi ini sebetulnya kan dengan terkait dengan Al-Aziz. Betul. Jadi ini satu bait buat dua asma. Wajudi bi'izzi ya azizu wa quwwatin bil jabri ya jabar ba'idna aduwana ya jin fasihan agung sinar kuatna ya jabar tebikeun abdina tina musuhna. Aduh, suara bagus ini. Padahal bagusan sama dia suaranya. Wah. Cuman kalau dia pakai nadom ini bisa jadi marah. Hadirin, maaf pemirsa, alhamdulillah sampai sudah di penghujung sore ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Dan mudah-mudahan juga kita yang sedang mengurai ini terjaga dari orang-orang yang
zalim ya. Walaupun hanya dengan mengurai ini. Dan bila Anda suka, ya subscribe lah. Ya. Kalau Anda peduli bahwa ini penting, share juga. Anda penasaran, ini tanyakan, komen. Gitu aja. Murah kok, nggak bayar. Paling juga pulsa nggak seberapa, gitu juga tetap aja gitu. Nah pemirsa, sekali lagi saya terima kasih Anda masih bersama kami. Sekali lagi jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.